jemaat. Sidang Klasis Istimewa KSBS berdasarkan Surat Edaran Klasis dengan nomor 151-MG-K-9-2025 akan dilaksanakan Sidang Klasis Istimewa KSBS pada tanggal 15 November 2025 bertempat di GKJ Salatiga Selatan. GKJ Salib Putih mengutus Pendeta Daniel Adinugroho sebagai utusan utama, Penatua Sungkowo Wardoyo sebagai utusan utama, Diaken Syekh Kurniati sebagai utusan pengganti. Mohon perhatian segenap jemaat. Pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab wilayah induk akan dibagi menjadi hari Sabtu 15 November 2025 Bendosari 4 pukul 18.00 tempat Bapak Wakidi, MC Keluarga Bapak Ramadan. Minggu 16 November 2025 Bendosari 2 pukul 17.00 tempat Bapak Wahyoto, MC Mahasiswa PPL. Minggu 16 November 2025 wilayah Pendingan pukul 12.00 tempat Bapak Gultom, MC PPL. Minggu 16 November 2025 wilayah Bendosari 3 pukul 18.00 tempat Bapak Aprilian, MC Ibu Rini. Minggu 16 November 2025 Bendosari 5 pukul 19.00 tempat Bapak Suyahno, MC Bapak Dwi Kristianto. PA kue hari pada tanggal 25 November 2025 pukul 17.00 tempat di rumah Ibu Sunarni, MC Ibu Titik Suharti. PA wilayah Pendingan akan dilayani oleh Pendeta Daniel, wilayah 4 akan dilayani oleh majelis, sedangkan Bendosari 2 dan Bendosari 3 akan dilayani oleh PPL. Bagi jemaat wilayah Bendosari 4, Bendosari 2, Pendingan, dan Bendosari 3, Bendosari 5, warta ini sekaligus sebagai undangan. Mohon segenap perhatian segenap jemaat. Rapat pleno dan sensono morum. Majelis akan mengadakan rapat pleno serta sensono morum yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 November 2025 pukul 12.00 bertempat di GKJ Salib Putih, Pepantan Warak. Bagi jemaat yang mempunyai kritik dan saran membangun bagi pelayanan kemajuan GKJ Salib Putih bisa menyampaikan melalui surat dengan mencantumkan nama terang, atau bisa menghubungi majelis gereja di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Mohon perhatian segenap jemaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari Tuhan harus dirayakan dalam kita ucapan syukur, sebab Ia telah baik dan menyatakan kasih kepada umat-Nya. Kita akan beribadah kepadanya, marilah persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama-Nya. Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakan
Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Mazmur 17 ayat 8 menjadi pembuka dalam ibadah kita. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selalu dalam kondisi yang dekat dengan Tuhan? Mari kita bertanya pada diri masing-masing. Sudahkah kita menjadikan diri berbuah atau justru semakin banyak keberdosaan yang diperbuat terhadap sesama dan di hadapan Tuhan? Renungkan sabda Tuhan dalam Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari merenung dan mawas diri serta mohon pengampunan dari Tuhan. Kidung Jemaat 25, Ya Allah, Kudus Cahayamu.
Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan begitu mengasihi kita dan senantiasa menuntun langkah kita agar tidak semakin jauh daripadanya. Mari sambut sabda Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 sebagai berita anugerah. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan imanmu dan ucaplah syukur. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam. Damai Allah besertamu dan besertamu juga. Senjata
Kita akan bersama-sama mendengarkan dan menghayati sabda Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang maha tinggi, sebab kasih-Mu boleh kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Sampai kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami seiman untuk bersatu, bersekutu, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur di hadapan-Mu, serta bersiap diri untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami selalu membutuhkan campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, maka juga biarlah melalui sapaan firman Tuhan semakin menuntun, semakin menguatkan dan memulihkan kami untuk selalu hidup di dalam rancangan Tuhan. Buka hati kami masing-masing dan biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di dalam kami mendengarkan sabda firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan pada pagi hari ini untuk kita semua diambilkan dari Injil Lukas pasal 20, ayat 27 sampai ayat 38. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38. Di sana diberikan judul perikop oleh LAI, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Demikian sabda Tuhan. Beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama, mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu. Adakah yang tahu siapa orang Saduki? Kalau belum tahu, besok kita bisa melanjutkan di PA. Orang Saduki ini menjadi satu kelompok yang mereka memiliki kedudukan, mereka memiliki kekuasaan, mereka juga memiliki peran penting di dalam menjaga
merawat dan mewariskan tradisi pada zaman Israel kuno. Termasuk juga mereka berperan penting dalam menjaga teologinya. Jadi kalau di zaman Perjanjian Lama dan bahkan sampai di zaman Yesus, di era itu Bapak Ibu, di sana ada yang namanya kelompok orang-orang Saduki. Lalu ada yang namanya orang-orang Farisi. Ada yang namanya ahli-ahli Taurat. Nah, ini 3 kelompok penting yang mereka benar-benar berpengaruh besar dalam pengajaran orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, tetapi dari ketiga-tiganya tadi, yang memiliki peran paling tinggi adalah orang-orang Saduki. Ya, niki mastere para master niki. Dibandingkan Farisi dan juga para ahli Taurat. Mereka memiliki kedudukan paling tinggi dan yang menjaga semuanya. Tetapi orang-orang Saduki mereka masih berpegang hanya pada 5 kitab pertama kitab. Napa mawon? Kejadian, Keluaran, apa? Bilangan, Ulangan, Imamat. Atau yang disebut dengan kitab Pentatuk. Orang Saduki berpegang pada itu. Orang-orang Farisi mereka mulai bisa menerima tentang kitab para nabi, baik nabi besar, nabi kecil pada saat itu. Ini yang kemudian membedakan. Sehingga corak pengajaran yang dibawa pun juga akhirnya ada persimpangan di sana. Orang Saduki karena mereka berpegang pada 5 kitab pertama, maka mereka tidak bisa menerima yang namanya konsep kebangkitan. Kebangkitan orang mati, orang Saduki tidak bisa menerima itu. Kenapa? Karena tidak diajarkan di sana. Barulah kemudian, karena para nabi yang dipakai oleh Tuhan akan menyaksikan tentang Yesus Kristus, bagaimana dia yang akan datang, mati dan bangkit bagi manusia, maka orang-orang Farisi lebih bisa menerima teologi tentang kebangkitan orang mati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi berbeda. Walaupun sebenarnya mereka memiliki peran yang sama dalam strata menjaga dan mewariskan nilai teologi pada era itu, tetapi ternyata punya sudut pandang yang berbeda. Dan ini menjadi sangat penting pada zaman itu. Kenapa? Karena kalau orang Saduki berbicara kami tidak percaya kebangkitan, berarti mungkin bentek kalih wong Farisi. Yang orang Farisi mengatakan kami percaya akan kebangkitan itu karena para nabi juga mengatakan itu dan menyampaikan kepada umat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai pada akhirnya bertemulah orang Saduki dan Yesus Kristus. Langsung ketemu kalih sing bincang ajeng bangkit. Apa yang dilakukan? Orang Saduki juga berusaha untuk mematahkan yang namanya konsep kebangkitan. Karena Bapak Ibu, bagi orang-orang Saduki, kebangkitan itu sebuah teori yang jerimet, mindon gaweni, dan hanya akan mengacaukan di kemudian hari setelah manusia meninggal. Itu dalam konsep mereka, orang-orang Saduki. Karena mereka ya berpikirnya berarti nek sesuk mati ya urip meneh kaya wingi. Zaman awake pas cek urip gitu. Makanya ketika mereka bertemu dengan Yesus, contoh apa yang dipakai? Contoh tentang kematian seorang perempuan dan laki-laki yang menikah yang hidup dalam pernikahan levirat. Jadi istilahnya pernikahan levirat ini pernikahan ipar. Jadi Bapak Ibu, di zaman Israel kuno boleh kalau seorang perempuan menikah lagi dengan saudara laki-laki suaminya, tapi dengan syarat nggih. Dengan syarat suaminya sudah meninggal dan belum punya keturunan laki-laki. Nah, ini karena dalam rangka untuk menjaga tradisi dan mewariskan garis keturunan harus laki-laki. Nek wis nikah durung duwe anak lanang, sing lanang mati, si perempuan tadi yang menjanda dia boleh menikah dengan adiknya atau dengan kakaknya si suaminya sampai bisa memiliki keturunan seorang laki-laki. Nah, ini ampun ditiru lho nggih. Itu di zaman itu, zaman sakniki pun mboten. Kita menikah ya
pun niku mawon, mboten usah tambah-tambah. Itu yang kemudian dipakai sebagai contoh oleh orang Saduki. Contohnya saat ini ngeten Gusti, onten wong lanang 7 sing barep niku bojo kalih wong wedok, belum punya anak laki-laki dan dia meninggal. Akhirnya dia menikah dengan yang adiknya yang nomor 2 sama, belum punya anak laki-laki meninggal, sampai seterusnya sampai yang ke-7. Lalu nanti ketika sudah mati semua dan akhirnya si perempuan juga ikut mati, pas nanti di sana kalau ada kebangkitan, itu perempuan istrinya siapa? Bojone sing nomor 1, nomor 2, nomor 3, napa nomor 7? Napa bojone bareng-bareng? Nah itu mungkin pemahamannya orang Saduki begitu Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena mereka tidak mengerti konsep kebangkitan yang ditawarkan sebenarnya sudah ada sejak zaman para nabi. Jadi konsep mereka ya samalah kalau sedang kita hidup di dunia. Maka mereka mengatakan konsep kebangkitan, teori kebangkitan itu hanya akan mengacaukan orang hidup saja. Jerimet, ngangel-ngangeli, tidak praktis. Karena mereka melihat konsep itu ya dari kehidupan pada saat ini. Maka kemudian di sana Yesus memberikan sebuah khotbah Yesus Bapak Ibu dan Saudara. Dia mencoba membuka pemahaman. Berarti orang-orang Saduki itu belum paham yang namanya konsep kebangkitan. Orang-orang Saduki itu salah dalam memahami konsep. Kamangka mereka adalah orang-orang yang juga memiliki kedudukan tinggi, disegani, dihormati, dan juga akan diikuti oleh banyak orang. Tetapi ternyata ketika berbicara dengan Yesus justru mereka menunjukkan bahwa ada kegagalan dalam memahami hakikat kehidupan dalam kebangkitan. Yang kedua juga kesalahan teologi yang mereka pahami, karena mereka gagal melihat kebenaran akan kebangkitan di dalam kitab suci mereka sendiri. Nah, niku jane teng mriku Gusti Yesus sanajan wujude khotbah, tetapi dia sedang tidak secara langsung itu mempermalukan orang-orang Saduki, Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang disampaikan oleh Yesus di sana? Yesus di situ membukakan sebuah penjelasan bahwa kebangkitan itu tidak seperti itu. Beda. Enggak seperti ketika kamu dilahirkan di dunia ini, kamu hidup, kamu saling mengasihi, kamu saling mencintai, kamu saling membenci, kamu saling menolong, kamu saling bertetangga, mboten. Tetapi kehidupan setelah kematian itu nanti adalah sebuah kekekalan hidup bersama dengan Bapa di surga. Kalau memahami konsep kebangkitan orang mati kemudian disamakan dengan kehidupan di dunia, berarti masih ingin ada yang namanya di sana ada pernikahan lagi, ada cinta lagi di sana. Ini nggih mengke tidak menutup kemungkinan onten bentek melih teng mriku kemutan dhisik jaman urip kae dadi tanggoku aku gedhing karo kae, saiki ketemu ning kene ya tetep gedhingan meh. Nggih mboten ngoten niku. Itu ya konsep yang dipahami oleh orang-orang Saduki begitu. Nah Yesus menyampaikan bukan seperti itu tentang kebangkitan yang ingin ditawarkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak hal-hal yang akan berbeda karena kebangkitan itu membawa yang namanya kekekalan hidup bersama dengan Bapa di surga. Pun boten ngeleng-ngeleng senenge kadonya niku kados pundi, tidak berpikir tentang sukacita sehari-hari di sini berarti sesuk nang kono tak rasake, mboten. Jangan samakan dengan kebahagiaan yang kita rasakan di dunia sekarang ini. Karena kalau kita menyamakan itu berarti nanti kesedihan dan duka cita yang pernah kita alami di dunia akan kita rasakan kembali di sana. Kenapa begitu? Karena tidak akan ada lagi kematian Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita berpulang kepada Tuhan, maka di sana menjadi jembatan kita hidup bersama-sama dengan Bapa. Nah, yang menarik adalah di situ Yesus lebih ingin menekankan bahwa apa toh yang harusnya dipahami dan dilakukan oleh orang Saduki dan umat pada masa itu. Yang pertama, kita bisa melihat ini secara utuh di ayat yang ke-38 Bapak Ibu dan Saudara.
Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena ia ingin menunjukkan bahwa Allah yang hadir ke dunia di dalam dirinya, dia berkuasa atas kehidupan dan juga atas kematian. Jadi Yesus itu bukan hanya berkuasa pada kematian saja. Wah, berarti besok kalau saya percaya pada Yesus itu yang penting pas kulopun kapundhut Gusti, kulopun aman. Tidak hanya begitu saja, tidak sepraktis itu. Tetapi dia justru ingin menunjukkan bahwa ia juga berkuasa dalam kehidupan pada masa kini. Dan itu juga sama pentingnya. Kalau hari ini kita berpengharapan hidup di dalam Kristus, besok saya sudah diselamatkan. Kadang kita melupakan yang ada pada hari ini. Maka Yesus menegaskan, ia datang sebagai Allahnya orang yang hidup. Dia berkuasa penuh pada kehidupan manusia di saat ini, tetapi ia juga berkuasa besok ketika orang itu berpulang kepada Bapa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka kebangkitan itu menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah terhadap seluruh kehidupan dan bukti bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia juga berkuasa atas hidup manusia. Dia menyatakan karyanya melalui ciptaannya. Salah satunya adalah saya dan saudara. Ketika Allah itu berkuasa pada yang hidup, berarti hidup kita sekarang ada di dalam genggaman Tuhan. Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang harus kita pegang. Bahwa hidup kita itu ada di dalam genggaman Tuhan. Kita tidak dicolke wis kono mlaku karepmu dhewe, aku ora urusan, aku gur nyiptake mboten. Tetapi Dia selalu bersama-sama dengan kita dan kita ada di dalam genggamannya. Bayangin tentang genggamannya Gusti niku pripun. Berarti nek Pak pas ge wonten napa-napa Gusti wonten napa mboten? Ada. Sekalipun hidup kita mungkin sedang sulit, sedang ada cobaan, sedang merasa berat, Gusti wonten apa mboten? Ada. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin di PA bulan ini beberapa yang saya kunjungi kemarin, pas di PA saya pernah mengatakan juga, Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan loh pada kita. Kadang kita merasakan, wah Gusti niku kayak nyobai kula. Enggak. Tuhan itu Maha Kasih loh. Tuhan itu penyayang loh. Tuhan itu merawat kita loh. Dia tidak memberikan cobaan kepada manusia. Tetapi karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, dia bisa memilih hidupnya meh manut dalane Gusti apa meh manut karepe dhewe. Nah, nek pas gak jebul merasa ada cobaan, yo mungkin dhisik wonten sing salah le milih dalan urip. Pas gek mboten manut dalane Gusti, saya adoh, mandang saya adoh, wah iki Gusti kek nyobai aku, kok penak men nyalahke Gusti Allah. Karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, maka dia bisa memilih jalan hidupnya. Tetapi sekalipun demikian, meskipun manusia memilih jalan yang berbeda, Gusti maringi lurus, dhewe milih mengko, ning Gusti tetep wonten kok teng mriku. Dia tidak hanya tetap di sini kok wis tak anteni jajal anakku bali pun, mboten, dia tetap akan mengikuti juga. Nah, maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di sana dia mengatakan bahwa Dia berkuasa atas kehidupan ini. Sekalipun hidup kita sulit, berat, nah, benjang nek pas ke kathah momotan ampun nyalahke Gusti Allah. Tuhan itu tidak memberikan cobaan pada kita. Mungkin kita pernah salah dalam mengambil keputusan dan keliru. Nah, itu ketidakmampuan kita sebagai ciptaan Tuhan. Semakin menyadarkan kita, sekalipun Tuhan menciptakan manusia itu menjadi yang paling sempurna dari ciptaan yang lain, ning jebul kula diciptake juga dengan ketidaksempurnaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Ia kemudian juga berkuasa atas kematian manusia. Dia menjamin kematian orang percaya bersama-sama dengannya dalam kekekalan. Tetapi tidak sama seperti yang disampaikan oleh orang Saduki untuk melawan Yesus pada saat itu. Kebangkitan itu ketika nanti kamu bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Milo
nek tiyang Kristen menika mboten wonten teologi ingkang ngajari yen sesuk kowe mlebu swarga kowe njaluk apa-apa ana, mboten wonten pengajaran sing ngoten niku. Kita tidak bisa meminta sama seperti yang pernah kita alami di dunia. Karena berbeda. Kita hidup dalam kekekalan Allah. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang baru bagi kita dan menghadirkan pengharapan yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Maka hari ini kita bisa merefleksikan satu hal yang menarik dari apa yang Yesus ajarkan, Pak. Yesus adalah Allah yang hidup. Dia ada dan selalu ada untuk kita dalam setiap langkah hidup yang kita jalani. Tadi saya katakan, sekalipun kita sedang memilih jalan yang berbeda, tidak manut jalane Gusti Allah, ning Gusti nggih tetep wonten teng mriku. Dia tetap mengasihi kita. Bahkan dia juga berjanji untuk selalu bersama-sama dengan kita hingga kematian yang datang menjemput. Itulah kenapa kemudian tentang kebangkitan sudah mulai diwartakan kepada umat sebelum Yesus lahir. Kenapa sudah mulai disampaikan sejak zaman para nabi? Kan dia menjanjikan ia yang datang itu untukmu saat ini dan di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu bagaimana toh kita bisa merasakan Allah yang hidup itu? Satu hal, iman yang sungguh kepadanya. Ini akan membukakan jalan kita untuk semakin melihat kemahakuasaan Allah. Setelah beriman, yang diutamakan berarti tadi adalah caranya bagaimana kita beriman dulu kepada Tuhan. Gitu. Dipegang dulu ini. Kalau beriman apa mbak? Nek kalau beriman maka berikutnya lahirlah yang namanya kualitas hidup. Orang yang beriman maka akan melahirkan sebuah kualitas hidup. Sebab ada Allah yang hidup. Dan kita adalah miliknya. Maka dalam kehidupan ini kita harus mencerminkan keyakinan tersebut. Orang yang beriman dia bisa semakin menunjukkan kualitas hidupnya. Semakin menjadi gambaran Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hal-hal apa yang bisa kita tunjukkan dalam sebuah kualitas hidup banyak. Contohnya tidak usah banyak-banyak tentang kesetiaan. Nah, bagaimana tadi tentang pencobaan hidup kadang-kadang bisa membuat kita menjadi tidak setia kepada Tuhan. Nang pas ke rumangsa dicobai wabot banget, saya ngadoh karo Gusti Allah. Wah, Tuhan itu enggak sayang kok dengan saya. Tuhan itu kayaknya sedang benci dengan saya. Tuhan sedang menjauh dari saya. Ya sudah, kalau gitu saya juga mau menjauh dari dia. Nah, itu kadang-kadang demikian yang sering kali muncul dalam benak kita ketika sedang hidup dalam sebuah pencobaan. Kesetiaan hidup mengajak kita untuk membangun sebuah kualitas kehidupan. Nah, makanya dalam kehidupan sehari juga bagaimana kita diajarkan juga untuk setia terhadap kehidupan ini. Nah, setia dengan keluarga kita, setia dengan pekerjaan kita, setia dengan tugas panggilan kita, setia dengan pacarnya. Anak-anak muda, setia dengan pacarnya, dengan tunangannya. Sing meh nikah bareng niku harus setia. Itu yang berat, kemudian bisa kita teladani Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu tentang kesetiaan, kemudian menjadi saksinya. Hidup yang berkualitas di dalam Kristus itu kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Jadi saksi ini Gusti Yesus niku berarti ngeten, Pak. Kula niku kedah nindakaken apa ingkang Gusti dawuhaken. Kita harus membawa nama Kristus di dalam setiap bentuk pekerjaan, kehidupan, tugas panggilan saya harus selalu membawa nama Tuhan. Nah, maka kadang-kadang Bapak, Ibu, dan Saudara ada kalimat begini. Lakukan pekerjaanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya tentang pelayanan loh nggih. Lakukan hidupmu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini tentang menjadi saksinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan demikian, nah ini masih banyak lagi nanti contoh-contoh yang lain yang bisa kita renungkan secara pribadi. Dengan beriman melahirkan yang namanya kualitas hidup.
Nah, kualitas hidup bisa kita lihat dari mana? Dari kesetiaan kita kepada Allah, kepada keluarga kita, kepada apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Dan menjadi saksi Tuhan. Kemudian, jika kualitas hidup kita baik, maka di tengah-tengah gelombang yang dahsyat sekalipun, kita akan tetap berdiri dengan kokoh. Wong kula pun berkualitas kok, mosok ditembak angin sithik ambruk. Ini bukan berarti untuk menyombongkan diri, tetapi justru buah dari kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Kita tidak mudah roboh ketika diterpa badai kehidupan. Kita tetap hidup bersama dengan Tuhan, memiliki pengharapan, jauh dari keputusasaan, penuh semangat. Bahkan kita bisa melawan rasa takut dalam dunia ini dan hidup yang lebih terarah kepada Tuhan. Serta yang paling penting adalah kita menikmati proses kehidupan dengan tenang. Zaman sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menjadi tantangan anak muda adalah gampang overthinking. Ya apa tidak teman-teman yang muda? Sidik-sidik niku overthinking. Overthinking itu apa ya? Sudah memikirkan yang buruk-buruk sih, padahal durung kelakon itu. Nah, tetapi kemudian itu menumbuhkan apa? Wah, kalau gitu berarti nanti enggak tak lakukan saja. Wah, nanti saya tak mundur saja. Wah, nanti saya tak milih jalan yang lain saja. Nah, buah dari overthinking adalah kemudian kita tidak berani melangkah untuk sesuatu yang sudah menjadi langkah kita seharusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kualitas iman kita baik, maka di sana tidak ada yang namanya overthinking. Ada orang pernah mengatakan, nikmati saja hidupmu hari ini. Karena hari esok akan ada kesusahannya sendiri. Wis sing saiki pikir saiki, sing sesuk ya wis lakoni sesuk wae. Nah, itu membuat kita lebih lega, wis rasah mikir ke sing aneh-aneh, barang sesuk wis pikir ke sesuk. Sing saiki angel ya wis ben tak rampung sik, saiki sing angel-angel. Sesuk ya paling ono meneh, ya wis tak lakoni meneh. Nah, overthinking menjadi tantangan di era sekarang dimanapun dan dalam situasi apapun. Bahkan mungkin juga bukan hanya anak-anak muda, orang tuanya pun juga akhirnya bisa ketularan dari anak-anaknya. Wah, anakku seneng ngoten niku Pak, wis pun bayangke sing elek-elek sing ngaten-ngaten. Kan kula ajeng napa-napa dadi wedi nggih. Nah, malah wong tuane melu ketularan dadi overthinking. Termasuk juga dalam hal apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, nah itu yang menjadi tantangan kita. Overthinking dan juga banyak hal yang lain, rasa takut, kita tidak berani melawan, kita mudah putus asa. Itu yang sayangnya seringkali terjadi dalam kehidupan kita di era sekarang dan masa sekarang ini. Sampai akhirnya membuat kita merasakan bahwa Tuhan itu tidak dekat dengan saya lagi. Kita merasa seorang diri, padahal Tuhan itu tetap memperhatikan kita satu demi satu. Tuhan tetap mendengarkan doa-doa kita. Tuhan juga telah memberikan pertolongannya kepada kita. Dan sering kita mendengar kalimat yang indah, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Gusti mboten sare, Dia tetap memperhatikan, melihat, mendengarkan, dan menyaksikan perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu marilah siram dan segarkan iman kita di tengah-tengah gelombang yang berat, gelombang hidup yang mungkin mubat mabit, yang mungkin sedang kita alami pada hari ini. Tetapi ingat dan peganglah dalam imanmu bahwa Tuhan bersama-sama dengan engkau. Sebab Ia adalah Allah yang hidup, yang menyertai kamu saat ini. Dan esok ketika kita juga berpulang ke pangkuannya, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia menyertai sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Saat hening cukup.
Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa syukur dan syafaat. Sampai hari ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekalipun mungkin terkadang hidup yang kami jalani terasa berat, ada banyak angin menerpa, ada banyak sekali lubang yang membuat kami jatuh, ada banyak sekali rintangan yang membuat kami harus mulai berpikir bagaimana hidup ini kami hadapi. Tetapi kami percaya, di tengah-tengah beratnya dan sulitnya kehidupan, Engkau ada di sisi kami. Engkau memimpin, Engkau melihat, Engkau mendengarkan doa kami. Engkau yang juga menopang segala kesulitan kami. Sekalipun terkadang kami memilih jalan yang berbeda, yang mungkin tidak menjadi bagian dalam rancangan Tuhan, Engkau tidak marah. Engkau tetap merangkul kami. Engkau tetap menuntun kami dengan kasih setia. Sungguh Tuhan, betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami diingatkan bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai hidup kami. Maka biarlah hari ini kami semakin boleh menumbuhkan iman kami yang melahirkan kualitas hidup yang semakin baik. Kami dapat menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kami dapat melewati hari ini dengan penuh kesetiaan, dengan tetap melihat dan memandang Tuhan dalam hidup kami. Kami terus melangkah dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Serta juga kami terus berdoa, sebab kami menyadari betapa lemah, betapa rapuhnya, betapa ringkihnya kami sebagai umat. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan hari ini untuk kehidupan jemaat-Mu di GKJ Salib Putih. Tentu dengan segala dinamika, dengan segala perjalanan hidup yang sedang mereka hadapi, dengan segala tantangan, dengan segala keputusan-keputusan hidup yang sudah diambil, biarlah Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan semakin nyata mereka rasakan dalam kehidupannya sehari-hari. Serta Tuhan memimpin juga agar tidak pernah melupakan Engkau dalam segala perjalanan hidup yang sedang dijalani.
Berkati jemaat-Mu yang mungkin hari ini sakit, tidak bisa beribadah ke gereja, atau mungkin tetap mengusahakan diri berangkat sampai di tempat ini, namun dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan perlindungan dan penghiburan di dalam hatinya. Tuhan juga memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami, serta hati yang terus berserah kepada Tuhan boleh semakin hidup di dalam diri mereka. Berdoa juga untuk umat-Mu yang mungkin merasa jauh dari Tuhan atau menjauhkan diri daripada-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya atas mereka. Mungkin Engkau memakai orang-orang di sekitarnya untuk mengingatkan, untuk mengajaknya berpulih dan bangkit, dan merasakan kasih karunia Tuhan. Tetapi selebihnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami percaya Engkau berkuasa penuh atas kehidupan umat-Mu. Berkati juga gereja ini dengan segala lika-liku, dengan segala dinamika, dengan segala tantangan yang dihadapi. Kiranya Tuhan terus memakai gereja ini untuk menaburkan kasih-Mu bagi dunia. Tuhan terus memakai gereja ini untuk semakin memberitakan tentang Yesus Kristus dan keteladanannya bagi kehidupan di sekelilingnya. Tuhan juga berkati gereja ini dengan kebersamaan, persekutuan umat yang ada di dalamnya. Kami adalah satu tubuh di dalam Kristus yang saling membangun, yang saling menguatkan, yang saling mengingatkan, yang bersama-sama bertumbuh. Bukan hanya 1-2 orang tetapi semua. Kami berhak bertumbuh di dalam Kristus. Melalui gereja ini, biarlah Tuhan memberkati. Maka Tuhan kami berdoa untuk para majelis gereja yang Engkau pakai untuk melayani, para penatua, para diaken, yang juga merancangkan, memutuskan perjalanan pelayanan untuk gereja ini. Tuhan berkati mereka dengan roh kebijaksanaan. Tuhan berkati mereka dengan hati yang penuh dengan kesabaran. Tuhan berkati mereka juga dengan semangat yang terus bertumbuh dalam pelayanannya. Berkati juga komisi, berkati panitia yang sudah ada sampai hari ini. Apapun kepanitiaan itu, Tuhan berkati mereka agar bersama-sama datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan memimpin mereka satu demi satu di dalam hatinya untuk selalu tetap teduh, tenang, dan bisa menjalankan setiap tugas panggilannya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga jemaat Tuhan yang mereka andil besar dalam seluruh perjalanan pelayanan gereja ini. Keterlibatan mereka sebagai umat, Tuhan berkati satu demi satu. Engkau juga memberikan hati yang lapang, yang penuh dengan kesabaran, bersama-sama melangkah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami boleh saling bertumbuh satu dengan yang lain. Antar generasi bisa saling terjalin dengan baik. Kita bisa saling mengestafetkan pelayanan kami dan rancangan gereja ini kepada setiap generasi yang ada. Agar gereja ini terus hidup dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, berdoa juga untuk keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati. Engkau yang telah memakai keluarga beliau dan beliau secara khusus untuk menghadirkan kasih Tuhan melalui gereja ini. Engkau yang telah memakai beliau dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memberkati. Tuhan terus memimpin di depan mereka. Dan selalu memberikan jalan hidup yang indah untuk kehidupan Bapak Pendeta Emeritus sekeluarga. Bapa di dalam surga,
Berkati juga kawasan Salib Putih dengan segala tantangan yang sedang dirasakan, dialami, kesulitan-kesulitan yang menjadi hambatan, dan apapun yang sedang dirasakan oleh teman-teman yang tinggal di dalam kawasan ini. Biarlah Tuhan menyatakan karyanya melalui mereka, melalui orang-orang yang hadir ke sini, memberikan pertolongan, dan kami boleh bersama-sama menghidupi kawasan ini sebagai tempat yang memuliakan nama Tuhan, tempat yang semakin menghadirkan Shalom-Mu, dan kasih itu benar-benar hidup di sini. Seperti apa yang sudah diwariskan dan dimandatkan oleh pendiri Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk hari esok dan seterusnya. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyadari kami sangat terbatas, tetapi Engkau berkuasa penuh atas semuanya. Maka kami merancangkan sesuatu dalam hidup ini, tetapi kami juga menyerahkan agar juga seterus dalam rancangan Allah. Sekalipun mungkin rancangan Tuhan berbeda dengan apa yang kami rancangkan, biarlah kami diberikan hati yang legowo, yang terus mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak mengeluh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami berserah ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan telah memberkati kita, maka mari mengucap syukur melalui persembahan. Sebelum persembahan dikumpulkan, kita dasari dengan sabda Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian Hitung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjian
kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita ulangi bait yang pertama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan aturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah, hingga ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mensucikan persembahan ini, sehingga dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati saudara kami yang Engkau tunjuk untuk mengelolanya. Berikanlah kebijaksanaan, tanggung jawab, dan selalu takut akan Tuhan. Sebentar kami akan undur diri dari tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan berkatilah kami. Kami serahkan segala aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Allah beserta engkau.
Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus tetekanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu,